Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Maron Sita. Saya Muhammad Yani, Guru BK SMA Negeri 1 Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat. Berikut ini adalah video cuplikan kegiatan layanan bimbingan konseling di SMA Negeri 1 Pagai Selatan dalam bentuk layanan dasar berupa layanan klasikal dengan topik bahaya perilaku seks bebas di kalangan remaja. Layanan klasikal ini menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berupa diferensiasi proses menggunakan data tes hasil gaya belajar dan tes kecerdasan majemuk. Peserta didik dengan tipe kecerdasan verbal diminta untuk menjadi moderator atau juru bicara dalam sesi presentasi. Anak dengan tipe gaya belajar visual dan kinestetik serta anak dengan kecerdasan spasial diminta untuk merancang galeri wall semenarik mungkin. Peserta didik dengan tipe gaya belajar visual dan peserta didik yang memiliki kecerdasan matematis diminta untuk mencatat skor dan menjadi sekretaris dalam kegiatan berdiskusi. Sebelum masuk ke paparan kegiatan layanan BK, mari kita lihat profil SMA Negeri 1 Pagai Selatan. SMA Negeri 1 Pagai Selatan berjarak kira-kira 242 km dari Kota Padang. Untuk mencapai lokasi sekolah, harus menempuh perjalanan laut dan perjalanan darat dengan perkiraan waktu tempuh lebih kurang 17 jam perjalanan. Jika musim badai, perkiraan waktu mungkin akan bertambah. Perjalanan dari Kota Padang dapat ditempuh dengan menggunakan kapal feri selama lebih kurang 14 jam perjalanan. Dilanjutkan dengan menumpang bot pompong menuju dermaga kilometer 0 di Pulaga. Berikutnya, perjalanan dilanjutkan dengan jalur darat sejauh 37 km selama lebih kurang 2 jam perjalanan. Berikut ini adalah cuplikan berita tentang jalur darat menuju lokasi sekolah. Viral di media sosial, seorang pengendara tergelincir di jalan berlumpur di Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Video itu diunggah oleh akun Instagram Eksotis Mentawai pada Rabu 9 Agustus. Berdasarkan keterangan di video, pengendara tersebut merupakan seorang guru yang hendak mengantarkan siswanya ke pelabuhan. Dari hasil penelusuran, guru itu bernama Muhammad Yani. Yani mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 6 Agustus, persisnya di kilometer 18. Ia juga membenarkan bahwa ketika itu tengah mengantar siswanya untuk mengikuti ajang pramuka nasional di Cibubur. SMA Negeri 1 Pagai Selatan memiliki 9 rombel dengan jumlah siswa sebanyak 218 siswa yang hanya didampingi oleh 1 orang guru BK dengan berkolaborasi bersama 26 pendidik dan tenaga pendidik lainnya. Di video ini kita akan membahas layanan BK untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menyusun rencana agar terhindar dari perilaku seks bebas menggunakan media ular tangga edukatif. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kertas karton, gunting, spidol, penggaris, lem kertas, triplek, lakban, gergaji, dadu, dan gambar-gambar. Sedangkan alat pendukungnya adalah laptop, proyektor, modul ajar, PowerPoint, dan film pendek, serta format penilaian. Media ular tangga edukatif dikerjakan secara mandiri dengan memanfaatkan triplek bekas yang tersedia di gudang sekolah. Gambar, angka, dan simbol yang ada pada media ular tangga dicetak menggunakan printer berwarna dan kemudian ditempel satu persatu pada kertas karton yang sudah digaris menggunakan spidol. Setelah mengecek kehadiran, berdoa, menyampaikan tujuan layanan serta melakukan apersepsi, saya membagi peserta didik menjadi 4 kelompok, lalu memberikan instruksi permainan serta sistem penilaian dalam kegiatan permainan. Berikutnya adalah memberikan waktu kepada peserta didik untuk membaca modul secara sekilas, di mana modul ini akan digunakan dalam kegiatan permainan ular tangga edukatif. Permainan dimulai dengan suit untuk menentukan kelompok pertama yang akan melempar dadu dan menjalankan bidak ular tangganya. Setelah melempar dadu dan menjalankan bidaknya, jika berhenti di kotak yang terdapat logo tanda tanya, maka akan muncul pertanyaan di layar yang harus dijawab oleh kelompok yang telah menjalankan bidaknya. Di sesi ini peserta didik sangat aktif mengikuti kegiatan mencari jawaban di modul yang sedang dipegangnya atau menyampaikan jawaban yang dianggap benar atau mengkoreksi jawaban dari teman-teman yang sudah menyampaikan jawabannya. Itu kan jam istirahat tadi dibilangnya, Bel. Kita lanjut sebentar, kalau udah nanti selesai kalian baru istirahat, bisa? Bisa, Pak. Oke, lanjut.
Di sesi berikutnya, peserta didik difasilitasi untuk membuat galeri work masing-masing kelompok berdasarkan materi-materi atau konsep yang sudah dipahami dalam kegiatan permainan bulat angga edukasi. Di sesi ini, peserta didik juga difasilitasi untuk menonton sebuah film pendek tentang bahaya perilaku seks bebas. Setiap kelompok lalu mendiskusikan pesan dari video atau film pendek yang telah ditontonnya, lalu masing-masing kelompok juga dapat menambahkan pesan atau kesan setelah menonton film tersebut di galeri worknya masing-masing. Hancur, benar-benar hancur. Masa depanku hancur, dan aku takut jika orang tuaku tahu. Hal ini cepat-cepat aku beritahu pada Rena. Di sesi ketiga, peserta didik masing-masing kelompok difasilitasi untuk menampilkan galeri work masing-masing. Setiap kelompok nanti akan mengunjungi galeri work kelompok lain, lalu memberikan saran dan pertanyaan di galeri work kelompok lain yang dikunjunginya dengan menggunakan sticky note yang telah disediakan. Tempel. Mantap. Akhir kegiatan ini, peserta didik difasilitasi untuk menyampaikan kesimpulan pesan, kesan, dan pesan selama mengikuti kegiatan layanan klasikal dengan topik bahaya perilaku seks bebas. Guru BK menyampaikan topik yang akan dibahas di pertemuan berikutnya, lalu ditutup dengan doa. Untuk mengetahui capaian layanan, saya melakukan evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi proses dilakukan dengan menggunakan aplikasi Backups, yaitu aplikasi berbasis Android karya saya sendiri, untuk memudahkan proses penilaian hasil layanan BK. Sedangkan untuk evaluasi hasil, saya menggunakan portofolio tugas dan tes di akhir kegiatan layanan BK. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.